Itu yang kita ikuti, saudara. Hari ini janji Bapa akan digenapi dan kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita, Perjanjian Baru, kitab Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 8. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 8. Saya mau kita semua membacanya agar kita mengerti firman Tuhan. Sudah ditemukan? Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu harus dilahirkan kembali. Aku bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perkataan ini dikatakan Yesus kepada Nikodemus, seorang guru pengajar Israel tentang hukum Taurat. Dia banyak mengerti firman Tuhan. Dia banyak menerima informasi dari pelajaran di sinagog. Dia menerima pengajaran itu. Banyak yang mengetahui tentang firman Tuhan. Tetapi dia ketika dikatakan oleh Yesus harus dilahirkan kembali, dia menjadi bingung. Apakah harus kembali ke kandungan ibunya? Dia berkata seperti itu. Dia seorang pengajar tapi tidak mengerti sebenarnya firman Allah. Kenapa seorang pengajar, seorang guru tidak paham firman Tuhan? Yesus berkata singkat tapi simpel, tapi masuk logika dan meresap ke dalam hati kita, saudara. Seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Nikodemus bingung, saudara. Waduh, nah inilah yang kita kupas malam hari ini, saudara. Agar kita tahu, saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah mulai dari sekolah minggu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah, kalau dulu kami pabidor bagaimana, kalau sekarang itu dia disuruh ke depan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anak tahu itu, saudara, itu firman Allah. Tapi itu adalah informasi yang dia terima. Dia tidak mengerti sesungguhnya apa itu, bagaimana itu terjadi. Nah, saudara, seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa ini air, saudara? Air di sini adalah gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang dikatakan oleh Allah. Dan itu adalah informasi saja, saudara. Kita lahir dari air, dari firman Allah. Tapi itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan bisa berubah sikap saya hanya mendengar informasi firman Allah. Saya tidak akan mengerti sikap dan karakter saya, tidak akan bisa berubah. Sama seperti Petrus, dia mengikut Tuhan, mendengarkan perkataan Yesus. Tapi ketika Yesus berhadapan kepada penyaliban, dia mau mati di saliban, saudara, di sidang, saudara. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Aku tidak mengenal dia. Aku bukan pengikut dia. Petrus menyangkal. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Bukankah dia sudah mengenal firman Tuhan? Bukankah dia sudah tahu apa yang dikatakan oleh Yesus? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah yang dikatakan, saudara, dia hanya dilahirkan dari air. Dia hanya dilahirkan dari firman itu saja.
dan itu tidak dapat berkesinambungan sampai kepada hidup yang kekal. Ada harus yang lahir baru di dalam hidupnya. Ada natur ilahi yang ditanamkan sebagai benih yang tumbuh di dalam tanah subur hati manusia itu, saudaraku. Ada yang harus menumbuhkan iman setelah mendengarkan firman Tuhan itu, saudara. Itulah lahir dari air, dari roh. Jadi manusia tak sah ya. Kalau sudah dibaptis roh lebih, kalau anak-anak muda di tempat ini belum dibaptis dengan Roh Kudus, saudara masih dibaptis dengan air. Saudara masih baru menerima firman Tuhan. Saudara melakukan firman Tuhan hanya dengan kekuatan. Kita berusaha untuk baik, tidak bisa tanpa Roh Kudus. Kita hanya bisa mendengar firman Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita untuk berbuat baik. Ketika saya belum mengenal Tuhan, lalu saya tahu firman Tuhan itu, saudara, saya berusaha baik, tapi nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya berusaha untuk tidak berbohong, umpamanya saudara, tapi suatu waktu bisa bohong. Saya berusaha untuk tidak berkata jujur. Saya berusaha untuk tidak marah-marah. Saya selalu emosi. Saya sudah berusaha untuk maunya saya tidak usah emosi, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena belum lahir dari roh. Hanya lahir dari air, itu dari firman yang saya dengar. Roh Kuduslah yang menumbuhkan iman di dalam hati saya. Sehingga ketika saya sudah dilahirkan dari air dan roh, roh itu sendiri yang mengubah karakter saya menjadi ciptaan baru. Roh Kudus, puji Tuhan. Itu sebabnya Nikodemus menjadi bingung. Dia tidak memahami itu, saudara. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus. Harus ada benih ilahi dari surga. Tanpa Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman cuma jadi informasi. Tapi dengan Roh Kudus, firman jadi kuasa yang mengubahkan hidup Anda. Puji Tuhan. Saya punya pengalaman hidup, saudara. Ketika saya belum dibaptis oleh Roh Kudus, sama yang saya katakan tadi, saudara, saya orang yang emosional dulu, saudara. Temperament saya tinggi. Orang melotot matanya kepada saya langsung melotot lagi, saudara. Isi roh. Saya belum baru hanya mengenal firman Tuhan, baru dibaptis dengan air. Tapi ketika saya dibaptis dengan Roh Kudus, saya dijamah oleh Roh Kudus. Ada sentuhan seperti aliran listrik, ada air, ada api yang berkilau, saudara. Saya lihat di hadapan saya, saudara. Saya tersungkur dan mulai saat itu, saudara, saya sudah mulai berbahasa roh. Saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Saya berbahasa ini. Lalu saya, Tuhan, lakukan perubahan dalam sikap saya. Perlahan-lahan emosi saya mereda, saudara. Aku nggak spontan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak usah menafik. Orang percaya itu jauh dengan secara spontan. Perlahan-lahan emosional saya, saudara, menurun. Lalu bertambah tahun, saudaraku, Roh Kudus semakin saya cintai, semakin saya rindukan di dalam kehidupan saya, memenuhi seluruh kehidupan saya. Perlahan-lahan, saudara, ada perubahan sikap. Dulu, saudara, tidak suka ada ibadah, tapi ketika satu hari saya beribadah, maunya besok dan selama 1 minggu ada terus ibadah. Waktu saya muda-mudi, saudara, saya belum atau baru saja dibaptis Roh Kudus di Bantara sekali batu bakar, saudara. Saya selalu bertanya, dalam dalam ibadah bisa berisi dengan ibadah. Belum siapa nanti ibadah? Karena kami dulu kompak, saudara. Kenapa hati saya bisa rindu seperti ini? Saya pikir, saudara, setelah saya menerima baptisan itu, saya berapi-api. Saya rindu sekali kepada hadirat Tuhan. Saya ingin selalu menyanyi puji-pujian bagi nama Tuhan. Saya ingin selalu menyembah Tuhan. Saya ingin selalu berdoa. Doa saya terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dilahirkan dari roh. Puji Tuhan. Saudara malam ini, saudara mau dibaptis dengan roh. Amin. Saudara, saya percaya saudara sudah dibaptis dengan air. Saudara sudah menerima firman Tuhan. Tapi kita semua merasakan hari ini.
Di mana dosa saudara yang merah seperti air mata. Dia tidak pandang itu saudaraku. Dia sudah buang jauh ke tepi laut. Dia buang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dosamu yang merah itu hari ini oleh kuasa darah yang menuntun hari ini saudara. Fokus saudara kepada Tuhan. Saudara berdoa. Akan malam lagi Tuhan. Ada sementara untuk seluruh tubuh dan jiwa kita. Dia ada di sini berdiri saudara. Kehadiran Roh Kudus ada di tempat ini puji Tuhan. Percaya sudah aliran-aliran dari surga akan mengalir dari sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Dia akan turun Bapak Ibu Saudara. Semakin saudara merendahkan hati saudara, disitulah berapa itu akan masuk. Semakin saudara merendahkan hati saudara, disitulah paling deras air dari surga akan mengalir di tempat ini, di hatimu yang paling rendah. Buang kesombonganmu, keakuanmu Bapak Ibu Saudaraku. Lepaskan semua yang mengikat engkau menjadi sombong. Satu sentuhan kita tidak tahan dengan kuasanya. Hanya sedikit saja minta hari ini saudara. Roh Kudus sentuh aku sebentar saja. Roh Kudus pegang tanganku sebentar saja. Jangan hatiku. Amin. Urapi aku Tuhan. Urapi aku Roh Kudus. Yang saudara minta hari ini Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara tidak seperti Nikodemus yang bingung akan hidupnya. Saudara sudah banyak mengetahui firman Tuhan. Saudara sudah paten hebat, juara, cerdas cermat. Cerdas cermat Alkitab saudara juara di sini. GPS Kupang juara saudara juara satu. Tapi itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Untuk mengubah sikapmu ada bibit dari surga akan ditanamkan. Ada benih dari surga akan ditanamkan di dalam hatimu yang paling dalam yang mau terima firman Tuhan. Puji Tuhan. Disitulah dia Roh Kudus bekerja. Disitulah Roh Kudus akan menyentuh hati saudara. Kaum ibu, kaum bapak, saudara, katakanlah kepada Roh Kudus. Katakan, darahmu Yesus mengalirlah ke tempat ini bagi seluruh tubuh. Alirkan darahmu yang ketika engkau tersalib Roh Kudus Yesus. Ketika Yesus berlumuran darah oleh mahkota duri, oleh paku di tangan dan kaki, hari ini mengalirlah ke seluruh tubuh roh dan jiwa kita akan malam hari ini. Puji Tuhan. Katakan sentuhlah Tuhan. Dan katakan sentuhlah aku Roh Kudus. Sebentar saja Tuhan, aku rindu Tuhan. Sudah rindu. Orang lain kau jamah Roh Kudus. Kenapa malam ini aku belum kau jamah Roh Kudus? Sentuh kaum ibu, sentuh kaum bapak, sentuh remaja, sentuh pemuda-pemudi dan seluruh hamba Tuhan. Malam hari ini saudara, datang berdoa kepada Yesus. Pada Yesus dan hari ini saudara, kita semua akan dibawa saudara. Doa saudara, pemain musik itu yang